Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah berjalanlah dalam kebenaran, jangan menyimpang kanan dan kiri. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 6 yang akan kita bahas ayat demi ayat sebagai berikut. Apa yang dikatakan 2 Yohanes 1 ayat 1 dan 2, dan apa pesan Tuhan bagi kita? Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Surat ini dibuka dengan salam. Penulis surat ini mengidentifikasi dirinya sebagai penatua. Agaknya, pembaca yang dituju tahu persis siapa dirinya, dan sejak awal orang Kristen memahami bahwa penulis ini adalah Rasul Yohanes. Pada saat menulis surat ini, Rasul Yohanes sudah sangat tua, diperkirakan berumur sekitar 90 tahun, oleh karena itu menggunakan istilah penatua. Dengan panggilan ini Yohanes menyadari bahwa posisinya saat ini adalah sesepuh, untuk menunjukkan usianya yang sudah lanjut, dan menjadi yang tertua dari semua rasul yang masih hidup, dan satu-satunya yang meninggal secara wajar. Surat ini ditujukan kepada wanita terpilih dan anak-anaknya. Mungkin ini adalah seorang wanita Kristen yang ingin diperingatkan dan didorong oleh Yohanes dalam surat ini. Atau, istilah itu mungkin merupakan cara simbolis untuk mengacu pada jemaat tertentu yang menerima surat ini. Namun, mungkin juga frasa ini adalah personifikasi seseorang, bukan gereja pada umumnya tetapi beberapa gereja lokal di mana yurisdiksi para penatua diakui, dan yang disebut anak-anaknya adalah anggota gereja secara individu. Tapi itu juga bisa jadi seorang yang terkenal, yang baik karena kesalehan yang luar biasa, dan dengan berdiri di dunia, menjadi terkemuka, dan mampu memberikan pengaruh besar demi kepentingan agama Kristen pada saat itu. Siapapun mereka, yang tidak disebutkan namanya dalam surat itu, mereka adalah orang-orang terkasih karena mereka mencintai kebenaran. Jika kita mengetahui dan mencintai kebenaran, kita akan mencintai mereka yang juga mengetahui dan mencintai kebenaran, yaitu kebenaran yang hidup di dalam kita, yang juga hidup di dalam orang lain yang mengetahui kebenaran. Jadi, surat ini dikhususkan untuk kelompok yang mengetahui kebenaran di dalam Kristus. Kita melihat Yohanes cukup fokus pada gagasan tentang kebenaran, seperti yang dilakukannya dalam semua tulisannya. Dia menggunakan kata kebenaran sebanyak 37 kali dalam tulisan-tulisannya di Perjanjian Baru. Ini menunjukkan bahwa yang mengikat umat Kristiani bukanlah kecocokan sosial, atau kecocokan politik, atau kecocokan kelas. Apa yang mengikat kita bersama adalah kebenaran secara umum. Inilah mengapa kebenaran sangat penting bagi orang Kristen. Kebenaran itu akan menjadi identitas umat Kristiani, karena kebenaran itu akan menyertai kita selama-lamanya. Kebenaran tidak berubah. Kebenaran akan benar selamanya, dan kita akan memiliki kebenaran selamanya dalam kekekalan. Banyak orang saat ini berpikir bahwa kebenaran telah berubah dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi, tetapi Alkitab tahu bahwa kebenaran yang tidak berubah akan bersama kita selamanya, karena kebenaran adalah Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran,
dan kehidupan. Baca Yohanes 14 ayat 6. Apa yang dikatakan 2 Yohanes 1 ayat 3, dan apa pesan Tuhan bagi kita? Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Salam Kristiani selalu mengandung berkat. Hanya saja Rasul Yohanes menyajikan versi sapaan standar yang sedikit diperluas dalam surat-surat Perjanjian Baru. Yohanes menyampaikan bahwa segala berkat dari Allah Bapa yaitu kasih karunia, kerahiman, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita selama-lamanya dalam kebenaran dan kasih. Yohanes sangat mengerti bahwa kita tidak akan pernah benar-benar memiliki kasih karunia, belas kasihan, dan damai sejahtera, terlepas dari kebenaran dan kasih Allah. Inilah yang seharusnya kita umat Kristiani ucapkan dalam salam satu sama lain, yaitu, semoga rahmat, belas kasihan, dan damai sejahtera, yang dari Allah Bapa, dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, dalam kebenaran dan kasih, menyertai kita. Dengan selalu menekankan bahwa Yesus Kristus adalah Anak Bapa, Rasul Yohanes tetap terkagum-kagum melihat keajaiban konsepsi Kristus, meskipun konsep ini ditolak mentah-mentah oleh kaum Gnostik yang selalu menekankan ajaran tentang perbuatan baik sebagai dasar keselamatan mereka. Apa yang dikatakan 2 Yohanes 1 ayat 4, dan apa pesan Tuhan bagi kita? Aku sangat bersuka cita, bahwa aku mendapati, bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Rasul Yohanes menyatakan sukacitanya saat mengetahui bahwa umatnya berjalan dalam kebenaran. Itu menunjukkan hati seorang pendeta atau presbiter. Walaupun kebenaran bukanlah satu-satunya perhatian seorang pendeta dan presbiter, namun tetap mendapat perhatian utama, dan merupakan penghiburan yang besar bagi seorang pendeta atau presbiter, melihat orang-orang yang dikasihi dan disayanginya selalu berjalan dalam kebenaran. Yohanes bersukacita karena ketika umat Tuhan berjalan dalam kebenaran, mereka juga hidup di dalam Tuhan. Gagasan yang sama diungkapkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 24, yang berbunyi, "Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu." Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dalam hal ini kita harus mengingat pesan Tuhan kepada, baik Musa, Yosua dan penulis kitab Amsal, agar kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan tetap berada di jalan kebenaran. Apa yang dikatakan 2 Yohanes 1 ayat 5, dan apa pesan Tuhan bagi kita? Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Yohanes mengingatkan kita akan sesuatu yang penting dalam kehidupan Kristiani, yaitu perintah bahwa kita harus saling mengasihi. Ini bukanlah hal baru bagi orang Kristen pada saat itu, tetapi karena sangat penting, ini harus diulang dan digunakan sebagai pengingat. Integritas kehidupan Kristiani kita hanya dapat diukur dengan kasih kita satu sama lain.
Apa yang dikatakan 2 Yohanes 1 ayat 6, dan apa pesan Tuhan bagi kita? Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Di sini Yohanes menekankan penerapan kasih itu, yaitu jika kita berjalan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Sama seperti jika kita mencintai orang tua kita dan akan mematuhi perintah mereka, demikian juga kita yang berkata bahwa kita mencintai Tuhan, maka kita akan menjalankan perintah-Nya. Kita melakukan ini bukan karena kita mengira apakah perintah-Nya itu berat atau ringan bebannya, tetapi karena kita melihat bahwa seberat apapun perintah itu pastilah yang terbaik bagi kita. Perintah Tuhan adalah panduan dan hadiah untuk kita dari Tuhan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus berusaha membaca, menandai, mempelajari, dan mencerna kebenaran firman Tuhan secara batinnya dan menyelaraskan diri kita dengan para pecinta kebenaran yang tunduk pada roh kebenaran dan yang mengikat kita bersama dalam ikatan damai dan kasih. Kita harus selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kita harus mengambil kesempatan untuk mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi kita, dan tidak menyimpang dari kebenaran Injil Kristus. Sebagai anak-anak terang, kita harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan mematuhi perintah-perintah-Nya, mengetahui bahwa Tuhan, yang kaya akan belas kasihan dan kebaikan yang besar, menunjukkan kasih yang besar yang dengannya Dia mengasihi kita. Kita yang berjalan dalam kebenaran tidak hanya sehat secara doktrinal, tetapi juga rendah hati, bertumbuh dalam kasih karunia, berdiri teguh di atas firman Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, dan hidup dalam kasih dan kesatuan dengan saudara dan saudari kita di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, berdiri teguh dalam iman, melawan si jahat, dan membiarkan firman Tuhan dan kebenaran yang terkandung di dalamnya tinggal dalam diri kita dengan kaya, dengan segala hikmat dan kasih, sebagaimana diterapkan dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Doa hari ini. Terima kasih telah memberi kami kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan. Terima kasih untuk roh kebenaran yang telah berjanji untuk membimbing kami ke dalam semua kebenaran saat kami hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Bantu kami untuk berjalan dalam roh dan kebenaran, dan lindungi kami dari ajaran apapun yang memutarbalikkan firman kebenaran Tuhan. Beri kami roh kearifan dan hikmat agar kami bisa mengenali satu-satunya kebenaran yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Bapa Surgawi, kami memuji dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus yang hidup di dalam kami. Terima kasih atas janji Tuhan bahwa Tuhan akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup, yang memungkinkan kami untuk selalu berada di jalan kebenaran yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.